Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali kami hadir memberikan informasi terkini untuk Anda dari Comment Center Padang Panjang bersama saya Deret M. Harika. Inilah Padang Panjang Sepekan. Kita ke berita pertama, pemirsa. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata menggelar pelatihan pemandu wisata budaya bertempat di Hotel Rangkayo Basa, Kelurahan Silayang Bawah, Kamis 2 September 2021. Pelatihan ini dibiayai dana alokasi khusus non-fisik dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau Disporapar menggelar pelatihan pemandu wisata budaya di Hotel Rangkayo Basa, Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat pada Kamis 2 September 2021. Kegiatan ini dibiayai dana alokasi khusus non-fisik Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kepala Disporapar Mai Harman mengatakan, DAK yang diterima berjumlah sebesar lebih kurang 600 juta rupiah untuk melakukan pelatihan kepariwisataan sebanyak 7 kali kegiatan. Pelatihan diselenggarakan selama 3 hari. 2 hari pertama diisi dengan pemberian materi kepada peserta. Di hari ketiga dilakukan kunjungan lapangan ke salah satu objek wisata religi yang ada di Sumatera Barat. Lebih lanjut, Mai Harman menjelaskan, kegiatan pelatihan pemandu wisata tersebut terdiri dari 40 peserta yang merupakan perwakilan dari unsur desa wisata, organisasi generasi muda, perwakilan Diniyah Putri, Tawalid, Muhammadiyah, SMP Negeri 1, dan pemandu-pemandu wisata yang sudah sering melakukan kegiatan. Penyampaian materi hari pertama seusai acara pembukaan diisi pamong budaya media bidang permusliman Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Novianti Awaludin. Kami berharap kepada peserta pelatihan 40 orang ini nanti bisa sekaligus menjadi pemandu wisata budaya di Kota Padang Panjang. Yang kita berharap mereka bisa menjual ataupun menginformasikan kepada wisatawan apa-apa saja destinasi wisata yang ada di Kota Padang Panjang. Masih dari informasi pelatihan pemandu wisata, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran yang menjadi narasumber dalam pelatihan tersebut menyampaikan narasi atau cerita yang digali dari kearifan lokal dibutuhkan untuk meningkatkan citra suatu destinasi wisata. Wali Kota Fadli Amran menjadi narasumber pada pelatihan pemandu wisata budaya yang digelar Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Padang Panjang di Aula Hotel Rangkayo Basa pada Jumat 3 September 2021. Menurut Wako Fadli, wisata adalah soal narasi. Terkadang tempat-tempat terlihat biasa saja, tetapi cerita atau legendanya harus digali dari kearifan lokal masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut, Wako Fadli menyebutkan, narasi atau cerita dibutuhkan untuk menguatkan citra suatu destinasi pariwisata. Cerita dan narasi di balik suatu destinasi bisa memunculkan relasi yang kuat bagi wisatawan. Dan itulah yang harus dibangun di industri pariwisata Kota Padang Panjang, khususnya pada wisata budaya yang dimiliki. Wako Fadli berharap dengan adanya pelatihan tersebut semakin banyak yang bisa dipromosikan dan Pemko Kota Padang Panjang tidak henti-hentinya dan terus bergandeng tangan berkolaborasi dengan semua pihak untuk memajukan pariwisata di Kota Padang Panjang dengan berbagai keunikan pariwisata yang lahir dari para pokdarwis dan para pelaku wisata yang ada. Industri kreatif ini memang betul-betul pasar yang harusnya dijemput bola oleh para milenial. Karena sangat tergantung pertama digitalisasi ya. Pasti semuanya sudah punya Instagram, Facebook dan lain-lain kan ya? Sudah ada ya. Pasti sangat dekat dengan teknologi. Sedangkan industri pariwisata sekarang itu memang haruslah dekat dengan teknologi, apalagi dengan kondisi COVID ya. Kalau dulu mungkin ya kita tidak membedakan ya, kan ada juga orang tua kita yang sebenarnya sangat-sangat cakap untuk berteknologi, tapi ini sangat-sangat prioritas dan sangat-sangat peluang sekali untuk anak-anak muda milenial kita.
Keberita lainnya pemirsa, dalam kunjungan langsung ke Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur guna membuktikan dan mencocokkan data atas penetapan kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat, Tim Monitoring Evaluasi atau MONEV Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri terkesan serta memuji segala inovasi dan keunggulan yang terdapat di kelurahan tersebut. Didampingi Sekdako Soni Budaya Putra dan pejabat terkait lainnya, Tim Monitoring dan Evaluasi atau MONEV Kementerian Dalam Negeri berkunjung ke Kelurahan Ganting pada Kamis 2 September 2021 guna membuktikan secara langsung kecocokan data lantaran ditetapkan menjadi kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Tim yang diketuai Kasubdit Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah 1 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Andi Yulian Syah Rasmi mengakui yang disaksikan langsung di lapangan jauh lebih berkesan dari data video maupun pendukung lain yang dilaporkan ke pusat. Menurut Andi, belum semua desa atau kelurahan bisa seperti Kelurahan Ganting. Masyarakat di Ganting dinilai mampu memaksimalkan potensi yang ada, lalu membentuk kelompok-kelompok usaha yang memberikan nilai tambah untuk keluarga. Andi juga mengatakan, keterlibatan semua sektor seperti pemuda, tokoh masyarakat, seperti rumah isolasi berbasis kaum bersama pemerintahnya, baik kota, kecamatan, sampai ke kelurahan, bersama-sama membangun Kelurahan Ganting menjadi poin penting. Sementara itu, Sekdako Soni menyampaikan rasa syukur atas kesan baik tim MONEV Kemendagri dan menyampaikan terima kasih atas kunjungan tim yang memberikan masukan untuk kemajuan Kelurahan Ganting maupun Kota Padang Panjang umumnya. Secara keseluruhan, apa yang sudah dilaporkan sebelumnya, karena data-data dan informasi sebelumnya sudah disampaikan dari Dinas Provinsi terkait inovasi dan unggulan dari Kelurahan Ganting ini, prinsipnya sesuai bahkan lebih bagus dari apa yang dilaporkan di video, karena video itu kan sifatnya hanya bersifat umum dan tidak melihat secara langsung, makanya kami ditugaskan untuk memastikan hal itu. Dari dokumen dan data yang kita kirimkan ini di cross check apakah benar seperti apa adanya. Alhamdulillah dari kesan yang disampaikan oleh tim bahwa ternyata setelah dilihat ke lapangan ternyata jauh lebih baik dari apa yang dibayangkan atau juga dilihat dari profil yang kita kirimkan melalui video. Ini tentunya menjadi sebuah hal yang cukup membanggakan yang perlu kita syukuri dan tentunya menjadi motivasi lebih bagi kita di Kota Padang Panjang dan terkhusus untuk Kelurahan Ganting untuk tetap menjadi terdepan dalam pemberdayaan masyarakat, kemudian peningkatan potensi-potensi yang dimiliki. Membuka rapat kerja daerah DPD Komite Pemuda Nasional Indonesia atau KNPI Kota Padang Panjang, Sabtu 4 September 2021. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran meminta kepada generasi muda untuk dapat berproses menjadi pemimpin yang bermanfaat di tengah masyarakat. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran membuka rapat kerja daerah atau Rakerda DPD KNPI Kota Padang Panjang pada Sabtu 4 September 2021 di pendopo rumah dinas Wali Kota. Wako Fadli mengajak para pemuda yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia dapat berproses menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Kepemimpinan yang dimaksud ialah kepemimpinan yang mau berkorban. Wako Fadli turut menghimbau para pemuda di KNPI dapat memberi manfaat di tengah masyarakat. Sementara itu, Sekretaris KNPI Provinsi Sumatera Barat, Marta Suhendra menyampaikan, rapat kerja bertujuan untuk menyusun program kerja selama 3 tahun kepengurusan. Program kerja wajib dirumuskan 1 kali 1 periode dan melaksanakan AD atau ART dengan baik sebagai tanggung jawab dan amanah organisasi. Ketua Majelis Pertimbangan Internal atau MPI DPD KNPI Kota Padang Panjang, Dodo Fernando mengatakan, melalui Rakerda dituntut menghasilkan program untuk menyukseskan kegiatan kepemudaan. Ketua DPD KNPI Kota Padang Panjang, Andi Arianto mengatakan, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pihaknya akan terus bergerak dan tidak patah semangat. KNPI sebenarnya menjadi wadah pembelajaran.
Tadi saya sampaikan tentang kita adalah keterwakilan dari OKP. Kenapa harus seperti itu? Apakah ketua sekarang sudah menerapkan itu? Apakah pengurusan ini formator dulu sudah menerapkan itu? Kita mengkritik sendiri, ya. Kita melihat sendiri. Kalau memang betul-betul kita ingin menjalani kehidupan berorganisasi, kalau memang kita betul-betul ingin menjalani kehidupan bermasyarakat, ya, terserahlah itu, terlepas pemuda-pemudi sekarang yang banyak lepas kontrol, hanya peduli dengan diri sendiri. Tetapi kalau kita memang ingin menjadi bagian kecil masyarakat yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan betul-betul mengubah dan juga memberikan perubahan terhadap kemajuan bangsa dan negara kita, kita menjadi pemuda-pemudi yang tidak egois, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan masyarakat masa depan bangsa dan negara kita ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pemirsa, berita duka datang dari keluarga Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. Ayahanda tercinta Haji Amran Sultan Sidi Sulaiman meninggal dunia Senin 6 September 2021 di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang pada pukul 6 pagi. Setelah disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di hari yang sama. Haji Amran Sultan Sidi Sulaiman yang merupakan ayahanda Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran meninggal di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah sekitar pukul 06.00 WIB pada Senin 6 September 2021. Jenazah dimakamkan di samping Masjid Baitur Rahmah Padang. Sebelumnya, sholat jenazah dilangsungkan di Masjid Megah yang dibangun almarhum di Komplek Universitas Baitur Rahmah dan RSI Siti Rahmah itu dengan diimami anaknya Dr. Wahyu Amran seusai sholat zuhur. Jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di Jalan Patimura Padang. Sejumlah pelayat datang mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Turut hadir saat pemakaman Gubernur Sumbar Mahyaldi Ansarullah, Wakil Gubernur Audi Jainaldi, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, jajaran pejabat Pemko, tokoh masyarakat, tokoh politik, dan dari berbagai lapisan masyarakat. Wako Fadli dengan penuh haru menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh handai taulan apabila selama masa hidup almarhum ada yang tidak berkenan atas tindak tanduk beliau dan memohon doa semoga semua amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji Amran semasa hidupnya dikenal sebagai seorang saudagar yang mengawali usaha dengan menjual minyak tanah eceran. Berawal dari usaha kecil dengan berbagai lika-liku kehidupan hingga mampu mendirikan sebuah Universitas Baitur Rahmah. Universitas Baitur Rahmah yang mulanya hanya menumpang di gedung SD Baitur Rahmah sejak November 1998 resmi menempati kampus barunya seluas 7,6 hektar di kawasan Ayah Pacah Padang. Terdapat juga sebuah masjid tempat bagi para mahasiswa, dosen, pegawai untuk sama-sama sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bekerja keras untuk kejayaan masa depan dan amal soleh untuk akhirat. Dan di masjid itu pula Haji Amran dimakamkan. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dasar PKK Kelurahan agar dapat mengembangkan sebuah karya yang bersifat ekonomis. Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, gelar pelatihan membatik dari tanggal 6 hingga 10 September 2021. Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat menggelar pelatihan membatik pada 6 hingga 10 September 2021 di aula kelurahan tersebut. Pelatihan diikuti 20 peserta dari PKK Kelurahan Tanah Hitam. Nantinya para peserta akan membuat batik dengan motif pepaya. Tampil sebagai narasumber Widianti dari Canting Buana yang sudah mengajar membatik selama 16 tahun di kampus ISI Padang Panjang. Ketua TPPKK Kecamatan Padang Panjang Barat, Desi Piakardena, saat pembukaan kegiatan mengatakan pelatihan membatik tersebut merupakan batu loncatan bagi peserta sekaligus kesempatan berharga untuk mempelajari bagaimana cara menghasilkan produk batik yang bagus. Lurah Tanah Hitam, Wetriko menyebutkan pelatihan tersebut bertujuan memberikan pengetahuan dasar kepada anggota PKK Kelurahan dan nantinya akan dikembangkan menjadi suatu karya yang bernilai ekonomi di kelurahan.
Ikut dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau DPC LPM Masri Edward, Ketua LPM Kelurahan Tanah Hitam Asrul Babinsa, Babin Kaptibmas, Ketua TPPKK Tanah Hitam. Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mardiansyah, Selasa 7 September 2021, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul sampaikan nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022. Wakil Wali Kota Asrul menyampaikan nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022. Saat bersamaan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah pada Selasa 7 September 2021 di gedung DPRD, Wawako Asrul turut menyampaikan rancangan perubahan KUA PPAS tahun 2021. Wawako Asrul menyampaikan pendapatan daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2022 ditargetkan turun 11,75% dibandingkan target pendapatan APBD tahun anggaran 2021. Penurunan ini disebabkan karena pendapatan transfer tahun 2022 turun 14,87% jika dibandingkan dengan target pendapatan transfer pada APBD tahun anggaran 2021. Wawako Asrul menjelaskan, pendapatan transfer berupa dana alokasi khusus tidak diproyeksi sementara waktu sampai adanya kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan Kementerian Keuangan atau terbitnya peraturan Presiden terkait transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD pada APBN tahun anggaran 2022. Sementara itu, dari sisi pendapatan asli daerah atau PAD, walaupun Indonesia umumnya dan Sumatera Barat khususnya diperkirakan masih akan dibayangi pandemi COVID-19, namun Pemko optimis akan mampu meningkatkan PAD naik sebesar 3,85% dibandingkan dengan target PAD dan APBD tahun 2021. Pada sisi belanja, secara keseluruhan total belanja daerah 2022 direncanakan turun sebesar 6,06%, turun dari target belanja APBD 2021. Penurunan belanja ini terjadi karena kelompok belanja operasi yang direncanakan turun 10,9% dibanding belanja operasional pada APBD 2021. Belanja modal direncanakan naik sebesar 30,92% dibanding belanja modal pada APBD 2021. Wawako Asrul juga menyampaikan tentang kelompok belanja tidak terduga, rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2022, alokasi belanja modal, dan gambaran plafon anggaran sementara berdasarkan jenis belanja yang dapat dilihat pada lampiran rancangan PPAS APBD Kota Padang Panjang tahun 2022. Jadi harapan kita walaupun kita masih dalam menangani COVID-19, kita tetap harus siap apa adanya sesuai dengan aturan dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Tentunya target untuk 2022 dengan kondisi ekonomi masyarakat seperti ini, tentu kita skala prioritasnya adalah bagaimana anggaran yang tersedia itu bisa untuk pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Karena apa? Sejak pandemi COVID 2 tahun belakangan memang sangat berdampak kepada masyarakat. Walaupun masyarakat yang berkakak miskin, walaupun masyarakat itu tetap kelas menengah ke atas dan kelas di atas sendiri, semua terdampak. Tak henti-hentinya Dinas Kominfo Kota Padang Panjang menerima kunjungan studi tiru dari Dinas Kominfo daerah lain. Selasa 7 September 2021, kunjungan datang dari Dinas Kominfo Kabupaten 50 Kota yang sebelum melakukan kunjungan telah melakukan survei mini terhadap komunikasi publik dan kehumasan se-Sumatera Barat. Dinas Kominfo Kabupaten 50 Kota mengunjungi Dinas Kominfo Kota Padang Panjang yang terdiri dari Kadis Kominfo 50 Kota, Ferry Chova, bersama Kabid Komunikasi Publik Denny Permana dan stafnya Roli Kurniawan pada Selasa 7 September 2021.
Kedatangan mereka disambut hangat Kadis Kominfo Padang Panjang Ampera bersama Kasih Pengelolaan Informasi Publik Hari Sulistyo. Ferry Chova mengatakan, sebelum mengunjungi Dinas Kominfo Padang Panjang, dirinya melakukan survei mini terkait komunikasi publik dan kehumasan se-Sumatera Barat, sehingga akhirnya Kominfo 50 kota memutuskan untuk memilih Kominfo Padang Panjang. Ini dikarenakan Kominfo Padang Panjang selangkah lebih maju dan bisa menjadi role model dalam pengelolaan kehumasan di tempat lain. Lebih lanjut, Ferry mengatakan, cuma di Kominfo Padang Panjang ia belajar terkait informasi dan komunikasi publik. Dengan adanya Padang Panjang TV, podcast Kominfo Corner, dan media sosial yang dikelola sangat baik, pihak Kominfo 50 Kota ingin belajar ke Padang Panjang. Universitas Muhammad Nasir IARSI Sumatera Barat Kota Bukit Tinggi gelar webinar kebangsaan dan keumatan dengan narasumber dari berbagai daerah untuk menyampaikan materi sosok kepahlawanan yang berasal dari daerah masing-masing. Rabu 8 September 2021 bertempat di ruang VIP Balai Kota. Universitas Muhammad Nasir IARSI Sumatera Barat Kota Bukit Tinggi menggelar webinar kebangsaan dan keutamaan dengan narasumber dari berbagai daerah dengan menyampaikan materi sosok kepahlawanan yang berasal dari daerah masing-masing pada Rabu 8 September 2021. Kota Padang Panjang diwakili Asisten 2 Bidang Pembangunan dan Perekonomian Irian Syah Tanjung selaku salah seorang narasumber memaparkan sosok kepahlawanan Muhammad Nasir di ruang VIP Balai Kota secara virtual. Dalam penyampaiannya, Irian Syah memaparkan kiprah dari Nasir, mulai dari intelektual, penghormatan, kenegaraan, pemikiran, nasionalisme, dan kepribadian. Irian Syah juga menyebutkan kesederhanaan Nasir bisa menjadi pedoman dalam pembangunan negara. Lalu relevansi dalam pembangunan daerah berikutnya, yakni musyawarah untuk mufakat dan demokrasi merupakan pilar utama pembangunan yang partisipasi. Serta ancaman disintegrasi bangsa menuntut warga negara yang cinta tanah air mengedepankan persatuan, kesatuan, dan toleransi. Sementara itu pemirsa, meski masih dalam suasana berkabung selepas kepergian ayahanda tercinta, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran tetap fokus jalankan perannya sebagai kepala daerah dengan meninjau langsung lokasi pembangunan pedestrian Pasar Pusat Padang Panjang Rabu malam 8 September 2021. Meski dalam suasana berkabung, Wali Kota Fadli Amran tetap fokus menjalankan tugas sebagai kepala daerah di Kota Padang Panjang. Ditemani dinginnya malam pada Rabu 8 September 2021, Wakil Fadli tinjau langsung proses pembangunan pedestrian Pasar Pusat Padang Panjang. Wakil Fadli mengatakan proses pengerjaan pedestrian Pasar Pusat tersebut sedang berjalan. Untuk itu, dirinya langsung memantau titik-titik proses yang sedang berjalan agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan yang telah diusulkan sebelumnya. Wakil Fadli meminta semua pihak dan elemen masyarakat dapat mendukung penyelesaian pekerjaan tersebut dengan harapan pasar akan mampu menjadi pasar pusat yang sangat menarik bagi pengunjung yang datang ke Kota Padang Panjang. Selain membangun trotoar, proses pedestrian ini juga akan membangun titik-titik parkir, halte, taman, tempat duduk-duduk yang dilengkapi amphitheater dan pusat informasi dan juga pusat oleh-oleh yang nantinya akan ditempatkan di depan pasar. Target pengerjaan proyek tersebut direncanakan selesai di akhir tahun ini. Selain itu, pemerintah kota juga akan terus melakukan penyempurnaan pekerjaan-pekerjaan yang ada di pasar pusat. Kami meyakini program ini sangat baik untuk keindahan pasar kita, ketertibannya, dan tentunya kita meminta semua pihak termasuk masyarakat untuk mendukung penyelesaian pekerjaan ini karena kita berharap Pasar Padang Panjang ini betul-betul bisa menjadi pasar pusat yang akan sangat luar biasa menarik bagi pengunjung di sekitar Kota Padang Panjang itu sendiri.
Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Pemirsa, tak lupa kami selalu ingatkan Anda untuk tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk ikuti anjuran vaksinasi. Akhir kata, saya Derit M. Harika beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.